Di sini saya kedatangan teman-teman saya. Ya, gimana kabar kalian guys? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih proses sekolahnya? Nggak pusing atau gimana itu? Yang kelas 12 pusing banget sih, banyak tugas individu atau kelompok, terus penelitian juga banyak gitu. Iya, apalagi sekarang kelas 12 tuh ada TKA, aduh isinya takut. Oh iya tuh ya, menarik tuh ada TKA. Terus gimana nih? Kalian udah sebelum dalam menghadapi itu TKA buat nanti bulan apa? November. Nah, gimana kesiapan kalian? Ya kita kalau misalkan siap nggak siap kita tuh harus siap banget karena kita tuh ini tuh sebentar lagi mau lulus jadi kita harus fokus sama belajar. Hai, halo semuanya, balik lagi di Sejarah Bicara. Sejarah berani berbicara, podcast yang membahas hal-hal sejarah dari sudut pandang anak muda. Kadang kita tuh dikenalin sejarah tuh karena siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi kita tidak pernah tahu isi dari sejarah. Tapi nggak pernah diajak mikir gimana sih itu bisa terjadi. Yuk kita simak semuanya di episode kali ini. Saya akan ngobrol tentang PRI ataupun Permesta di kali ini. Dan di sini saya ditemani oleh Faisal, ada Ratu, Lauri, dan juga Rima. Ya, sini langsung saja ke pembahasannya ya. Langsung ke Rima aja deh, singkat saja. PRI itu apa sih dan beda nggak sama Permesta? Jadi PRRI atau yang nggak disingkat itu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia itu pemberontakan di Sumatera Barat pada tahun 1958. Nah, PRRI ini dipimpinnya oleh Ahmad Hussein, Simbolon, dan Safruddin. Nah, latar belakangnya ini karena daerah pemerintahan pusat Jawa sentris merasa tidak adil. Nah, terus ada plus masalah politik dengan Soekarno gitu. Nah, kalau Permesta itu kepanjangan dari Piagam Perjuangan Semesta yang terjadi di Sulawesi Utara pada tahun 1957 yang dipimpin oleh VJ Semua. Isu kedua kasus ini mirip, cuma Permesta difokusnya ke masalah pembangunan dan anggaran daerah Indonesia Timur yang minim, serta kritik terhadap rotasi jabatan militer yang perwira lokal itu sering dikeluarkan gitu tuh. Terus posisinya diisi sama orang Jawa. Awalnya mereka gerak Filipina, tapi waktu PRRI masuk, Permesta itu didukung, akhirnya mereka bersekutu. Bahkan dua-duanya itu kan sempat dapat senjata dari CIA. Terus abis itu tuh si Amerika tuh takut sama Indonesia karena Indonesia ini dekat sama komunis. Tapi akhirnya TNI ini tuh berhasil menumpas keduanya. Oke, kita lanjut ke realita lapangan ya. Gimana sih dampak bagi warga biasanya? Serem sih, di beberapa wilayah kayak Sumatera Barat, banyak warga sipil yang dirugikan. Bayangin aja, serangan udara dari pemerintah bisa nyasar ke pemukiman. Pasar hancur, rumah kebakar, anak-anak bisa sekolah, warga juga mesti tertekan. Dan jangan lupa ini tuh perang saudara sesama Indonesia, sama masyarakat Indonesia itu saling perang, saling bunuh-bunuhan gitu yang menyebabkan kayak kerugian korban jiwa, kerugian materi, kerugian sosial, kerugian mental yang terasa banget bagi warga sipil sekitar. Iya, dan pasca konflik banyak anggota PRRI, Permesta dan simpatisnya ini tuh dianggap sebagai konflik. Padahal dari mereka tuh cuma mencari keadilan bagi kampung halamannya. Yang lebih ironisnya, kebutuhan mereka akhirnya dipenuhi 10 tahun kemudian, kayak otonomi daerah, pembagian hasil sumber daya, pembangunan dari luar Jawa, semua itu benar-benar dijalani setelah era reformasi. Oke, berarti ada masalah juga ya dalam cara kita menceritakan sejarah di sekolah. Banyak banget.
Dalam buku sejarah PRRI Permesta sering cuma disebutnya pemberontakan daerah. Udah gitu aja. Mana nggak disebutin latar belakangnya, nggak dibedain antara separatisme dan kritik terhadap kebijakan pusatnya. Dan kalau kita lagi ngomongin sejarah yang berimbang, ini itu penting banget. Karena kalau narasi yang hitam putih, misalkan nih, pemerintah baik dan daerah yang jahat, apa yang bisa move on-nya? Betul, sejarah itu kompleks dan kadang bukan yang salah, bukan berarti yang salah. Banyak juga inspirasi daerah yang valid, tapi mereka semua ditumpas dan sejarahnya ditipu. Banyak keluarga yang gak mau cerita kalau kakek dan neneknya pernah terlibat PRRI karena waktu tidak padahal kan itu bagian dari sejarah mereka. Sebelum kita tutup, saya pengen kalian masing-masing kasih closing thought. Apa pelajaran dari PRRI Permesta buat kita hari ini? Kalau menurut aku sih, kalau suara di daerah itu tidak didengar, maka krisis itu tinggal menunggu waktu. Pemerataan itu bukan soal bagi-bagi uang, tetapi soal rasa memiliki yang tinggi terhadap suatu daerah. Dan buat pemerintah, jangan ada titik kritik. Kadang kritik juga datang karena kita cinta. PRRI Permesta itu bukan anti Indonesia, tapi mereka cuma pengen Indonesia yang lebih adil. Kita juga harus aktif menggali sejarah. Jangan cuma menerima versi yang tidak disederhanain, tapi kita harus mencari, bertanya dan memahami, karena masa depan dimulai dari pemahaman masa lalu. Gila, mantap banget sih. Terima kasih buat Alima, Alisa, Rani, dan juga Lanis. Ya, sama-sama. Banget ngobrol sama kalian. Jangan lupa sejarah bukan membuat dilupakan, tapi dipelajari biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari Sera. Sampai jumpa, bye. Lu ngapain keluar dong? Ngapain keluar dong? Halo. Kecil.